Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sniper yang tidak dikenal yang sedang menembaki beberapa orang di sebuah taman dari atas gedung. Terlihat sniper tersebut sangat lihai dalam menembak dan seperti sudah dipersiapkan sebelumnya sangat matang. Setelah kejadian tersebut, polisi yang mengetahui datang ke lokasi kejadian dan langsung menggerebek gedung tempat menembak tersebut. Dan ditemukan bukti selongsong peluru dan sebuah koin yang digunakan parkir yang terdapat sidik jari. Dan setelah ditelusuri bahwa itu adalah milik seorang yang bernama Bar. Tapi kita ketahui bahwa Bar bukanlah pelaku utama dalam penembakan ini. Tapi sidik jari yang digunakan bahkan selongsong peluru yang digunakan mengarah kepada dirinya. Diketahui James Barr dulunya adalah seorang anggota militer yang punya kemampuan sebagai seorang sniper. Maka ia pun disuruh polisi untuk mengakui bahwa ia adalah dalang dari pembunuhan ini. Tapi alih-alih mengakui, Barr pun meminta untuk mendatangkan seorang yang bernama Jack Reacher. Who the hell is Jack Reacher? 16 hours. Has to be something. Sesaat setelah itu polisi itu pun mencarinya, tapi sangat sulit menemukan sosok Jack Reacher ini karena tidak ada jejak digitalnya, sehingga polisi pun kesulitan mencari orang tersebut. Dan diketahui Jack Reacher dulunya adalah seorang anggota polisi militer yang ditugaskan di Irak dan Afghanistan sebagai seorang penyelidik, dan setelah itu Jack pun keluar dari kesatuan dan menghilang. Star, Legion of Merit, you name it. Served with superior service, medal, merit, the Purple Heart. Tapi tidak berselang lama, orang yang dicari polisi itu pun datang dengan tiba-tiba di saat ia sulit ditemukan. Dan ia pun lantas berkata kepada polisi bahwa ia ingin bertemu dengan Barr. Dan tampak Barr diperlihatkan sudah dalam kondisi tidak sadar, babak belur. Diduga akibat dari tahanan lain memukulinya karena instruksi polisi. Any warrants? Obviously, you don't find this guy unless you want. Guy this hard to find? Excuse me, sir. There's a Jack. James Barr. Why was he in protective custody? So, now you've seen him. How do you know? Just as likely, but it's done. More like some corrections flunky threw him to the wolves. Sesaat Jaksa Rodin menanyakan apa hubungan ia dengan Barr. Lantas Jack pun menjawab ia tidak mempunyai hubungan apa-apa, bukan juga teman. Setelah itu pun Jack ingin pergi karena Barr sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Di sela pembicaraan mereka datanglah seorang jaksa perempuan bernama Helen. Tak lain adalah putri dari Jaksa Rodin. Dan lucunya bahwa karir antara anak dan bapak ini berseberangan. How'd they find you? You can't be His talking. daughter. It's a good story, actually. I'd like to hear. You went to the DA? Is there a log incident? None came to this man. 2 strikes in one not day. what it- You're Jack Reacher. So you're the Sesudah itu Jack dan Helen pun pergi berdua untuk ngopi sambil membicarakan tentang bagaimana Jack sulit ditemukan dan bagaimana ia bisa kenal dengan James Barr. Jack pun bercerita dengan awal beberapa alasan seseorang ikut menjadi militer. Ialah hanya ingin membunuh secara legal dan dari itu James Barr adalah salah satunya. Di saat berada di militer ia dilatih untuk menjadi sniper yang handal. James Barr dilatih tembakan 2000 peluru dalam seminggu dan pada akhirnya ia dikirim ke Irak. Tapi selama 2 tahun bertugas ia tidak pernah sekalipun menembak orang dan pada akhirnya mereka ditarik. Tapi di akhir masa tugasnya Barr pun menyelinap membunuh menembak 4 orang tanpa perintah. Namun Barr yang menembaki orang itu pun untungnya ternyata 4 orang tersebut diduga telah memperkosa 28 wanita. Tak satu pun orang tahu niat awal James Barr tersebut. Namun Barr pun mengaku ke Jack dan sejak saat itu Barr membuat perjanjian dengan Jack. Jika suatu saat ia mendengar nama Barr di berita maka Jack harus mendatanginya dan membunuhnya. Tapi karena Barr sekarang akan didakwa dengan hukuman mati maka dari itu Jack kembali akan menghilang. Tetapi saat itu juga Helen mencoba membujuknya untuk menjadi bagian investigasi dari pihak pengacara, diakibatkan karena adanya kejanggalan dalam kasus ini.
I know to be guilty, a man you want to keep. You understand you're not just asking me to do it? On one condition. Yes, that is what I'm asking. You have to look at the victims. Di pagi harinya, Jack yang sudah terlihat mendatangi tempat kejadian dan mulai menyelidiki kejadian tersebut. Disitulah Jack membayangkan di tempat itu bagaimana Bar setiap adegan yang berlakukan. Dan di saat itu juga Jack terlihat diikuti oleh seseorang. Dan di tempat lain, Helen yang sedang menanyai keluarga korban untuk menggali informasi latar belakang para korban. Insensitive. Setelah itu Jack menemui Emerson, sang polisi detektif, untuk melihat secara langsung barang bukti dan terlihat bahwa Jack sebagai investigasi terlihat tidak pernah menulis apapun dalam investigasinya karena ia dibekali dengan ingatan yang sangat kuat hingga semua sudah terekam dalam otaknya. Dan saat Emerson menanyakan hal tersebut karena penasaran tentang nomor seri senjata tersebut. You do pretty much, with one minor difference. Why do you think he paid for parts? Thanks again. Fire 6 shots into a crowd of strangers. It's a serial number on the rifle. I don't think he knew it was 1968. Lantas Jack pun pergi ke tempat hiburan untuk menenangkan diri sambil memikirkan investigasinya. Namun tidak lama ia didatangi seorang gadis yang bernama Sandy untuk mengajak Jack pergi. Tapi Jack saat itu tidak mau dengan berkata halus. Tapi perkataan itu membuat gadis itu marah. Mind if I share your table? Not a hooker. Tibalah beberapa orang lelaki menghampiri Jack dan mencoba mengajaknya keluar untuk berduel. Outside. I don't mind. You still think? Once I take out the leader, it's your last chance to walk away. Setelah sedikit adu joto selesai, seketika itu polisi pun datang dan itu membuat sedikit aneh karena harus butuh beberapa waktu hingga polisi harusnya tiba. Dan Jack pun saat itu ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Namun tidak lama kemudian Helen datang untuk membebaskannya dan terlihat polisi detektif juga ada di sana. Hey, Helen. Am I wearing too much? They died of shame, apparently. Detective Emerson. Ketika Helen datang, Jack pun mengatakan bahwa orang yang dihadapinya tadi adalah gerombolan suruhan. Dan Jack pun berkata bahwa sedari awal ia sudah tahu bahwa ia selalu diikuti. Tapi Helen pun kurang yakin dengan perkataan Jack itu. You understand that? So everything you do, She came on to me, picked us up. you're talking to a lawyer. There was this girl. Why'd you say you were a Yankee second baseman? She was thrown when I told her my name. She was expecting. The point is, she was expecting. Sesampainya di hotel, Helen pun berbagi cerita tentang korban investigasinya itu. Tentang seorang ibu bernama Rita Coronado, mempunyai satu orang putra dan bekerja sebagai petugas kebersihan di plaza. Kemudian yang kedua, Chrissy Farrior, umur 22 tahun, seorang pengasuh anak 2 tahun. Yang ketiga, Nancy Hall, seorang ibu rumah tangga yang saat itu membeli jam tangan untuk hadiah suaminya. Kemudian yang keempat, Olin Archer, istri dari seorang pengusaha konstruksi. Dan yang kelima, Darren Sawyer, seorang pemegang saham perusahaan. Setelah itu Helen mengatakan bahwa Bar harus dihukum mati karena para korban adalah target kesialan tanpa motif tertentu hingga mereka terbunuh dengan tembakan. Tapi Jack yang mendengar itu bersikap objektif bahwa ada hal yang tidak diketahui di belakangnya. Dari kejadian tersebut, Jack pun meminta Helen untuk mengecek catatan kartu kreditnya untuk mengetahui di mana saja tempat Bar datangi. You don't worry about a charge showing up in your. That's why she kept walking. Unless it's the gift you're hiding. Point is, the two of the victims weren't there strictly. Man, never bothered anyone. Yeah, I need a list of Bar's known associates. there isn't one. Have his credit card statement. I can get it. Anywhere someone would remember him. What do we List hope? of all the places he hung out. Di lain tempat di mana cerita mulai memperkenalkan seorang sniper yang di awal film dialah pelaku utamanya yang bernama Charlie. Dan satu orang lagi yang di mana sebelumnya membuntuti Jack adalah salah satu anak buahnya. Dan pertemuan itu untuk menyerahkan uang dari hasil pekerjaannya sebelumnya. Dan ia juga menyampaikan penyidik Jack Reacher dan mengatakan 5 orang di bar adalah utusannya karena hasil inisiatifnya sendiri. Seketika itu Charlie pun terlihat tak senang atas apa yang dilakukan anak
anak buahnya itu, yang hal itu akan meninggalkan jejak yang berisiko untuk dirinya sendiri. Dan terlihat dari kegelapan muncul seorang sekaligus pemimpin geng tersebut. Otak segala kejadian kejahatan itu bernama Zack dan berkata kepada anggotanya tersebut bahwa jika anggotanya itu masih layak menjadi bagiannya, maka ia harus berkorban dengan cara menggigit jari jempolnya itu hingga terputus. Made a mistake. Absolutely right. I'm sorry. Just Covered up the one mess. I spent my first winter wearing prison in Siberia. These I gave up to avoid working these fingers off before the frost bites. So show me how I survived when so many other kids. I can't. Keesokan harinya ketika Helen dan Jack berada di mobil, Helen pun menceritakan tentang catatan kartu kredit bar dan tidak ditemukan transaksi mencurigakan apapun, hanya ada transaksi pembelian bensin dan makanan saja. Seketika itu Jack melihat bahwa bar selalu mengisi bensin di hari Sabtu dan Minggu. Membeli bensin lagi itu menunjukkan bar selalu pergi jauh di setiap hari tersebut. Kemudian Jack pun meminta tempat lapangan tembak yang dekat di sekitarnya dengan jarak 160 dan 241 km di dekatnya. Every Saturday. And he made his own bullets. That means he shot. And Why is it so important you talk to his... Wait, which one? drop me at the auto parts store. I don't know. She just said the auto parts store. Jack pun kemudian menemui Sandy di tempat kerjanya karena sebelumnya di bar ia berkata bahwa ia bekerja di tempat suku cadang. Tahu akan kedatangan Jack, Sandy pun ketakutan atas kejadian sebelumnya. Ia mengakui hanya disuruh oleh seorang ketua geng tersebut. Kemudian Jack pun meminta alamat rumah Jeb dan meminta kunci mobilnya. Lalu Sandy berkata Jeb menghilang beberapa hari tanpa ada kabar. Dan Jack mengatakan kepada Sandy agar pergi keluar kota sebentar dalam beberapa hari untuk menjaga keselamatannya. Told me you were a predator. Just don't hurt me. Where can I find Jeb? Sandy, sit down. He works here. Yeah, I don't know. He didn't come to work today. So your cup has Gary written all over it. Get out of town, Sandy. Why? Get out of town for a couple of days. Sampai di rumah Jeb, Jack yang mendapati seorang ibu berada di teras rumah Jeb yang sedang teler itu kemudian masuk ke dalam rumah dan tak menemukan seorang pun di dalam dan tidak ditemukan hal yang mencurigakan bahwa ia berpikir Jeb pergi bukanlah hal apapun, melainkan ia hilang karena tewas dibunuh. Sesaat itu juga dari belakang Jack datang orang yang langsung memukul kepala Jack hingga nyungsep ke bak mandi dan sedikit kehilangan kesadaran. Dua orang itu berebut untuk menghabisi Jack, tapi saat itu juga Jack berhasil mengatasinya. Okay. You pulled it. He's not here. Where can I find him? Am I stealing your car? Your car? It's outside. Di malam harinya berada di tempat Helen, Jack berkata bahwa Bar yang dilatih selama 2 tahun untuk bisa menembak tepat sasaran menjadi seorang sniper berkemampuan refleks yang baik. Tapi itu semua tidak bisa diterapkan tembakan dari atas gedung karena sinar matahari mengarah langsung ke mata. Tapi target bergerak ke kiri dan ke kanan itu membuat posisi sulit bagi seorang penembak. Jadi seharusnya Bar berada di atas jembatan untuk menembak. Bahkan tidak perlu keluar dari mobilnya untuk tembakan tersebut karena posisi matahari berada di belakangnya. Dan hal lainnya adalah bahwa bukti-bukti yang ada terlihat bahwa itu sengaja diletakkan, bahkan sidik jari yang ada di koin tersebut. So you're... Who the hell pays for parking? Fibers, fingerprints, stray brass. I mean, single piece of evidence. I'd buy. Okay, so Bar, he wanted to get You're caught. crazy. That just doesn't make sense. Seketika itu Jack pun memberitahukan mobil yang ada di luar seberang itu yang selalu mengikutinya dan Helen pun disuruh untuk mengecek plat nomor yang ada pada mobil tersebut. Dan Jack lantas memberikan secari kertas bertuliskan tentang motif tersebut untuk disimpannya. Sesaat tidak disengaja Helen menemukan nomor plat mobil itu dan ya, mobil itu terdaftar sebagai atas nama sebuah perusahaan yang sedang berperkara dengan salah satu korban yang dianggapnya hanyalah sebuah kebetulan saja. 5 random people. Line Archer's construction business. O-Line wouldn't let it. It's a convincing theory.
Bar adalah seseorang yang tertutup dan sulit sekali untuk mengetahui masa lalunya, dan tak mungkin ia mempunyai teman yang Bar percaya. Maka dari itu, Jack meminta Helen untuk menemukan orangnya dan investigasi lebih lanjut. Namun Helen menolak karena ini bukanlah tugasnya sebagai pengacara. Sesaat sebelum Jack meninggalkan Helen, ia pun berubah pikiran, dan Helen pun bersedia membantunya dengan memberikan alamat lapangan tembak yang Jack sebutkan sebelumnya. Di tempat lain, malam itu juga Charlie yang mendatangi tempat Sandy berada yang berpura-pura sebagai kenalan Jeff. Seketika itu juga Sandy dipukul dari belakang dan dibunuh, dan mayatnya diletakkan di tempat ia menginap. Tidak butuh waktu lama polisi menemukannya, mayat Sandy itu yang sudah tewas. Dan saat Jack sampai di tempat Sandy menginap, di situ ia menaruh kecurigaan, dan sesaat Emerson yang melihat Jack seketika itu mengerahkan anggotanya untuk menangkap Jack yang ia menduga pembunuhnya, dan kejar-mengejar pun terjadi. Di saat itu juga Jack mengejar sebuah mobil yang ia ketahui selalu membuntutinya dan dimanapun ia berada, tapi polisi saat itu juga sudah terlalu banyak juga untuk mengejar Jack. Lantas Jack pun berusaha untuk lolos dari kepungan polisi dengan cara yang sangat cantik. Ia pun turun dari mobil yang sedang berjalan pelan itu tanpa diketahui polisi dan bersembunyi di kerumunan warga yang melihatnya. Dan sesaat bus penumpang datang, ia pun menaikinya dan pergi tanpa terlihat oleh polisi. Setelah itu, Rodin dan Emerson mendatangi Helen dan menuduh bahwa ia menyembunyikan Jack. Dan saat itu juga Helen menerima telepon dan itu adalah Jack. Dan Jack pun berkata ia meminta maaf karena telah mencuri mobil Helen. Dan ia juga berkata, sejak ia pertama kali tiba, ia merasa selalu diawasi orang lain. Bahkan ia berkata bahwa hanya 3 orang yang tahu dirinya, yaitu Helen, Rodin, dan Emerson. Bahwa 2 orang tersebut antara Rodin dan Emerson ada kaitannya tentang kejadian tersebut. Lantas Helen pun diperingatkan agar ia berhati-hati. Who's that you're talking to? There's no sense getting any deeper. Good night. Pada pagi harinya, Jack pergi ke sebuah tempat di mana itu adalah lapangan tembak yang dulu sering didatangi oleh Bar dan bertemu sang pemilik yang bernama Martin Cash dan bertanya tentang seorang yang bernama James Bar. Tapi ia pun berkata tidak tahu. Begitu mengetahui namanya, tapi Jack dengan keahliannya mengancam jika ia tidak mau memberitahu, maka tempat usaha menembaknya akan ditutup karena itu melanggar aturan yang ada. Just for sure some soccer mom out your range and she is about the pool in her back. Wouldn't matter to her if Bard did his killing on him. Dan ketika Jack menjajal menembak, sang kakek Martin yang melihat pun kagum dengan akurasinya tersebut. Lantas ia ingat Jack Reacher bahwa 10 tahun yang lalu ia adalah juara menembak. Dan saat itulah Martin memperlihatkan bahwa selama ini Bar selalu datang ke tempatnya. Dan bahkan ia adalah penembak terbaik yang pernah ia kenal dari sipil. Namun Jack mengatakan bahwa Bar tidaklah sehebat itu waktu di militer. Lalu Jack pun berkata mungkin ada orang lain teman Bar yang ikut di saat itu. Dan seketika itu pun Martin mengecek rekaman CCTV-nya dan terlihat James Bar bersama Charlie. Dan saat itu pun Jack memberitahukan ke Helen. One pissed off eyewitness. Picture, possible prints. I'll look into that, thanks. First, get back and don't talk to anyone.
Di tempat Helen berada saat ia mau keluar menaiki lift, tiba-tiba Emerson juga menyertainya. Dan ya, saat itu juga Emerson menggunakan setrum untuk melumpuhkan Helen hingga pingsan. Dan terlihat juga Charlie dan temannya juga sudah berada di depan lift itu. Jack yang saat itu menelepon Helen yang diangkat Charlie, dan dalam posisi Helen yang sudah berada di tempat penyanderaan Charlie. Lantas Charlie mengancam Jack untuk segera datang, tapi bukannya terancam, Jack pun malah balik mengancamnya dengan berkata apa yang ditemukannya saat berada di lapangan tembak. I will kill this bitch if you're not here in one. I am not a hero. Now this is how it's gonna work. I'm gonna beat you to death. Di malam itu juga Jack yang sedang memantau situasi di mana Helen disandra, dan ia pun bekerja sama dengan Martin, si pemilik lapangan tembak itu, untuk membantunya dan meminta senjata darinya. Tapi Martin malah memberikannya sebuah pisau untuk dijadikan senjata melawan musuhnya itu. Terlihat lucu nampaknya. Dan Jack meminta bantuan untuk menembak jarak jauh ketika Jack turun mendekat. I showed up, didn't I? You killed some asshole with my gun. Well, can you take him out? What, the dick in the cover both roads coming and go? Anyway, I can't say I'm out of the habit of Really? saving my night vision. Shoot him out. Dengan mobil putih, Jack yang berjalan mundur ke tempat di mana itu adalah sebuah tempat tambang dengan kecepatan tinggi, dengan niat memancing tembakan sehingga Martin yang berjaga di atas bisa tahu di mana titik tempat Charlie dan anggotanya berada. Karena hal itu memudahkan dirinya untuk membidik tepat sasaran. Dan di mana Jack pun malah tersangkut oleh batu hingga mobilnya terjebak. Ketika Martin mulai menembaki Charlie dan yang lain, Jack memanfaatkannya waktu itu keluar dan bersembunyi di balik dua batu yang ada. Dan saat Jack berpindah ke batu yang sebelahnya, pisau yang ia bawa malah jatuh dan tertinggal. Jack yang saat itu berhasil merebut senjata lawannya itu lantas menembaki Charlie dan yang lain dan memukul mundur lawannya tersebut. Dan Jack pun masuk ke sebuah ruangan dan tidak disengaja melihat tempat Helen disekap. Nampaknya berada jauh dari tempatnya. Dan musuh itu pun memantaunya dari jauh. Lantas Martin pun membawa sebuah truk tambang yang juga saat itu membuat lawan tertipu olehnya karena dikira Jack. Lantas Jack pun menembak musuh tersebut dari belakang. Dalam kondisi hujan deras, Jack yang sudah berhadapan dengan Charlie lantas mengajaknya duel tangan kosong tanpa senjata. Dan ya, baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. Dan sesaat kemudian Jack mampu membunuh Charlie dengan teknik injeknya. Dan tersisa Emerson yang masih menyandera Helen dengan menggunakan tubuh Helen menjadi tameng, tapi dengan cerdiknya Jack bisa menembaknya dengan tepat dan cepat dari luar untuk melumpuhkannya. Jack yang juga berada di belakang Helen, otak dari kejadian yang selama ini terjadi pun tidak memberikan perlawanan apapun. Saat Jack masuk, maka dari itu Jack tidak membunuhnya sampai polisi datang. Di saat itu pula Jack berkata bahwa ia tidak bisa ditahan dan Jacklah yang nanti jadi tersangka karena membunuh banyak orang. Dan Jack berkata ia adalah orang tua renta yang tidak bisa apa-apa. Saat mendengar itu semua, Jack pun tanpa ampun membunuh kakek itu dengan tembakannya. Yes, there's, I have an emergency. You, who is left to say otherwise? We'll see which one of us goes to prison. What did you do? What about getting the guys? What about the truth? Dan setelah itu Jack pun berkata kepada Helen bahwa Helen sudah aman menjadi seorang jaksa dan lantas Jack pun pergi saat itu juga. What about clearing bar? What about Is this a lady?
On the road, Mark. Is that my car? We should probably go. Wait. Dan film pun selesai.